saudara sekalian, kita sebelum beribadah akan terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa warta jemaat. Yang pertama, kebaktian minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing dalam bentuk kebaktian online atau kebaktian keluarga. Yang kedua, waspada COVID-19. Selalu ikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, persembahan akan dilakukan melalui yang pertama, transfer ke rekening BCA dengan nomor yang sudah tertera, atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengumpulkan di wilayahnya masing-masing. Dengan penanggung jawab untuk wilayah Ngatirjo, Bapak Setio Wibowo atau Penatua Beni, wilayah Sumbersari, Ibu Wati, wilayah Karti Husada, Penatua Krisna, sedangkan untuk wilayah Diponegoro, Penatua Freddy, dan untuk wilayah tengah, Penatua Kusyokai. Atau bisa juga diserahkan langsung ke kantor TU Gereja yang akan buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 12.30. Sedangkan warta yang keempat, untuk bulan Mei ini, GKI Parakan tidak menerima kiriman buku renungan harian. Oleh karena itu, jemaat dan simpatisan dipersilahkan untuk menggunakan renungan dari sumber yang lain. Sedangkan warta yang terakhir, tetaplah berdoa dan menjalin relasi dengan Tuhan untuk menjaga spiritualitas dan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah online kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah online ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu keberanian menjalani kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana di tengah tantangan kehidupan, di tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah kehidupan yang semakin tidak mudah ini, kita tetap berani menjalani kehidupan ini. Sehingga saudara, kita juga tetap dapat bisa memuji Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan satu pujian, yaitu puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala dosa dan salah kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Tetapi seringkali hidup kami pada kenyataannya tidak menunjukkan bahwa kami punya Tuhan seperti Engkau. Hidup kami masih dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran menghadapi kehidupan pada saat ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami mengatakan Engkau sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi pada kenyataannya hidup kami jauh dari kebenaran. Tuhan, layakkanlah kami untuk menghampiri Engkau yang adalah Allah yang benar dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada saudara dan saya. Berita anugerah saya bacakan dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. 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 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang selalu hadir dalam kehidupan kami,
Biarlah kehadiran-Mu juga menolong kami pada saat ini. Pada saat kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami renungkan benar-benar boleh berbicara kepada setiap kami dan menolong kami untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang punya keberanian untuk menjalani kehidupan ini walaupun di tengah banyak tantangan dan pergumulan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada saat kita dalam kondisi yang gawat atau berbahaya, seringkali kita dengan latah mengatakan, mati aku. Daripada kita mengatakan, hidup aku. Saudara, kenapa seperti itu? Saudara, secara tidak sadar, kelatahan kita itu mengungkapkan kondisi kita yang cenderung mendekatkan dengan kematian daripada kehidupan pada saat bahaya menerpa kehidupan kita. Pada saat situasi berbahaya atau gawat menerpa, kita sepertinya mudah menyerah dengan kematian daripada kita berjuang untuk tetap hidup. Dan bukan sesuatu yang aneh lagi, saudara. Pada zaman media sosial ini, kita seringkali melihat video siaran langsung adegan orang yang bunuh diri, di mana dalam video itu ditampilkan adegan seseorang yang dengan gagah minum racun. Setelah itu dia menggantung dirinya sendiri. Tragis memang. Tapi itulah, saudara, fenomena dan fakta real yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, di mana orang lebih berani untuk mati daripada berani untuk hidup. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya sikap berani menghadapi hidup ini adalah sikap yang harus kita miliki. Pertanyaannya bagaimana, saudara? Di dalam kondisi yang tidak mudah, dalam kondisi persoalan yang bertubi-tubi menerpa kehidupan kita, tetapi kita harus tetap terus berani melanjutkan menjalani kehidupan ini, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua cara yang firman Tuhan ajarkan melalui bacaan hari ini, yaitu Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, yaitu cara bagaimana kita itu bisa punya keberanian untuk tetap menjalani kehidupan ini. Cara yang pertama, saudara, kalau saudara ingin tetap berani menjalani kehidupan ini adalah, cara yang pertama adalah Anda atau saudara harus percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Mungkin ada di antara saudara yang memberikan jawaban, Pak Yusak ini macam-macam. Masa sih saya sudah sekian tahun menjadi orang Kristen tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Saudara, kenapa saya bertanya seperti ini, saudara? Karena saya pernah menjumpai seorang yang mulai meragukan Yesus sebagai Tuhan. Dan orang itu bukan orang biasa. Dan orang itu bukan jemaat biasa, tetapi dia seorang pemimpin gereja, saudara. Dia mengatakan kepada saya, saudara, apa ya benar Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudara, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang sangat mendasar, saudara. Belum tentu Anda itu yang selama ini menjadi orang Kristen benar-benar percaya Yesus itu sebagai Tuhan, saudara. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang seperti apa? Jangan-jangan Tuhan yang engkau percayai adalah Tuhan yang salah, bukan seperti Tuhan yang Yesus ajarkan itu. Kenapa saya berkata seperti ini, saudara? Karena para murid Yesus pun juga punya pengalaman seperti itu.
Sekian tahun mereka menjadi pengikut Yesus, tetapi ternyata mereka punya pemahaman yang salah terhadap Yesus itu, saudara. Karena para murid salah memahami siapa itu Yesus, saudara. Maka itulah yang menyebabkan mereka itu tidak berani menjalani kehidupan mereka itu. Saya mengajak kita akan belajar lebih jauh kenapa para murid bisa memahami Yesus yang seperti itu, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, perkataan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 tadi, saudara, itu dilatar belakangi kondisi bahaya atau gawat yang dihadapi oleh para murid Yesus. Yaitu mereka merasakan kondisi yang gawat, saudara, dan kondisi yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka sebentar lagi akan berpisah dengan Yesus sebagai gurunya. Yohanes 13 ayat yang ke-33 itu menjadi latar belakang bacaan yang kita baca tadi, saudara. Di sana dikatakan demikian, "Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi perkataan ini, saudara, mengungkapkan bagaimana Yesus sebentar lagi akan meninggalkan para murid, saudara. Dan Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi kamu tidak akan bisa ke sana." Saudara bisa bayangkan, selama ini mereka itu hidup bersama dengan Yesus. Mereka sudah nyaman hidup bersama dengan Yesus. Ketika mereka punya kesulitan, ada Yesus, beres itu kesulitan. Ketika di tengah danau Galilea mereka diterpa oleh angin badai, saudara, yang begitu tiba-tiba datang, mereka bisa mengatasi itu. Kenapa? Ada Yesus di sana. Ketika mereka kelaparan, saudara, cari makan kesulitan, saudara, tetapi pada akhirnya mereka bisa mendapatkan makanan atau roti itu. Karena apa? Karena ada Yesus. Bayangkan, saudara, selama ini mereka sudah begitu nyaman hidup bersama dengan Yesus, saudara. Tetapi pada saat itu Yesus berkata, "Sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu." Karena itulah, saudara, ketika para murid mendengar itu, mereka dikatakan mereka gelisah. Dan Yesus tahu raut wajah para murid ini, saudara. Kegelisahan mereka, Yesus tahu, saudara. Karena itulah Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, "Jangan gelisah hatimu." Saudara, kata gelisah di sini dari kata Yunani, yaitu taraso. Taraso itu artinya kondisi yang tidak tenang atau kondisi yang kacau, seperti air yang diaduk-aduk. Jadi pada saat itu kondisi hati para muridnya, saudara, sedang kacau, sedang diaduk-aduk, saudara. Mereka tidak tenang, mereka takut, saudara. Karena itulah Yesus berkata kepada mereka, supaya mereka tidak gelisah, supaya mereka tidak takut untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka itu. Yesus berkata, bahkan Yesus berulang kali berkata kepada mereka, "Percayalah, percayalah, percayalah, percayalah." Saudara, kita baca dalam ayat 1, di sana Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku." Ayat 10 juga dikatakan demikian. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Ayat 11 kembali Tuhan berkata, "Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Ayat 12 ditegaskan kembali oleh Yesus, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku." Dan seterusnya. Saudara, kenapa Yesus berkata, "Jangan gelisah, percayalah kepada aku"? Dengan perkataan itu Yesus
mengetahui bahwa sumber kegelisahan mereka adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Karena itulah Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus yang mengatakan, aku bukan sekedar guru. Aku bukan sekedar manusia. Aku itu adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sini kita dapat mengetahui bahwa akar kegelisahan, ketakutan para murid adalah karena mereka punya pemahaman yang salah terhadap Yesus. Mereka hanya percaya Yesus seorang guru atau manusia biasa yang kehadirannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itulah setelah mereka mendengar Yesus akan pergi, mereka gelisah. Setelah Yesus pergi, mereka sama siapa lagi? Padahal saudaraku dikasih Tuhan, kalau mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, maka mereka akan percaya juga bahwa kepergian Yesus secara fisik tidak berarti tidak hadir lagi di dalam kehidupan mereka. Karena kalau Yesus sebagai Tuhan, kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, perubahan kehidupan para murid terjadi. Yang dulunya mereka itu tidak berani melanjutkan kehidupan setelah ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi setelah mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar sebagai manusia, saudara. Di sanalah titik balik perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan para murid Yesus ini. Dan saudara bisa melihat perubahan para murid Yesus setelah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan, yang ditulis dan dicatat secara khusus di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sana saudara bisa melihat keberanian para murid Yesus. Keberanian Petrus yang dulunya dia takut, dia bersembunyi. Keberanian Stefanus dan para murid yang lain, saudara. Walaupun pada saat itu mereka menghadapi persoalan, tantangan, ancaman nyawa mereka, saudara. Tetapi mereka tetap punya keberanian untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka percaya Yesus sebagai Tuhan. Menurut saudara, siapakah Yesus itu? Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhanmu, mengapa saudara masih dikuasai kegelisahan dalam hidupmu? Kalau engkau percaya Yesus itu Tuhan, mengapa hidupmu tidak punya keberanian di dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini? Mengapa engkau mudah menyerah, saudara? Kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, kenapa ada niat engkau untuk mengakhiri hidupmu? Mengapa ada niat engkau merasa hidupmu tidak ada artinya lagi? Bukankah Yesus sebagai Tuhan selalu hadir di dalam hidupmu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah cara yang pertama kalau saudara dan saya ingin punya keberanian untuk menjalani kehidupan ini, yaitu saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai yang lain. Cara yang kedua, saudara, kalau saudara ingin punya keberanian menjalani kehidupan ini, yaitu saudara harus melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan, saudara? Mari kita baca, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kepergian Yesus ke surga tidak menghentikan pekerjaannya. Bahkan kepergiannya ke surga justru semakin memperluas pekerjaannya. Kenapa, saudara? Karena kehadiran dia
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Andai kata Yesus hanya sebagai manusia, ya karyanya, pekerjaannya hanya di Palestina, di Israel. Tetapi karena dia adalah Tuhan, maka pekerjaannya tidak hanya berhenti terlokalisir di Israel, saudara, tetapi juga keluar dari Israel sampai ke ujung dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimanakah caranya Yesus mengerjakan pekerjaannya? Cara Yesus mengerjakan pekerjaannya dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sebuah ayat yang sangat terkenal, ayat kebanggaan kita sebagai orang Kristen. Demikian dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, apa artinya ayat ini kalau dikaitkan dengan cara Yesus mengerjakan pekerjaannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata jalan dalam ayat yang ke-6 tadi, saudara, tidak hanya kata benda artinya itu, tetapi kata jalan itu juga artinya adalah kata sifat, yaitu way of life, atau cara hidup, atau cara bagaimana menjalani kehidupan ini. Dengan kata lain, saudaraku, pada saat Yesus berkata, "Akulah jalan," itu juga berarti Yesus ingin mengajak kita untuk mengikuti cara hidupnya dan mengikuti cara dia melakukan pekerjaannya. Saudara, berdasarkan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini, saudara, kita akan mendapatkan dua cara bagaimana Yesus melakukan pekerjaannya itu. Cara yang pertama adalah Yesus melakukan pekerjaannya itu di dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kebenaran yang dipakai dalam bahasa Yunani-nya itu adalah aletheia, yang artinya adalah kebenaran sejati, kebenaran yang tidak palsu, kebenaran yang tidak semu, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, salah satu contoh kebenaran aletheia ini kita dapat melihat dalam pribadi Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Karena memang faktanya adalah dia Tuhan. Buktinya apa? Faktanya apa? Dia bisa bangkit dari kematian. Setelah bangkit, dia hidup selamanya. Fakta yang kedua bahwa dia adalah layak disebut Tuhan adalah dia tidak berdosa. Buktinya apa? Faktanya apa? Yesus tidak pernah berdoa minta ampun atas dosa-dosanya. Dan Yesus juga tidak pernah minta didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Tidak ada. Tidak pernah ada. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saudara sekalian, jadi Yesus dikatakan itu dia melakukan kebenaran. Dia itu adalah pribadi yang benar. Karena apa, saudara? Karena faktanya memang dia adalah benar. Saudara, kalau kita kaitkan dengan melakukan pekerjaan Tuhan, dalam kebenaran di sini adalah ketika kita melakukan pekerjaannya, faktanya adalah kita benar-benar melakukan pekerjaannya. Bukan kita melakukan pekerjaan atas nama Tuhan, tetapi pada kenyataannya, faktanya, itu kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan sepertinya kita melayani Tuhan, tapi pada kenyataannya ternyata kita melayani diri kita sendiri, saudara. Dan juga yang termasuk kebenaran aletheia ini adalah ketika kita berbuat baik, saudara, itu juga berbuat baik dalam kebenaran. Contohnya, kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan Tuhan, kita bermurah hati, kita suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, tetapi ternyata, saudara, bantuan yang kita berikan itu adalah hasil dari korupsi kita. Baik, tapi tidak aletheia. Tetapi tidak benar, saudara. Karena itu pula, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, dan orang lain mungkin punya anggapan, kita dianggap punya maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu, maksud yang tidak baik, saudara. Saudara kalau punya kebenaran aletheia ini, saudara tidak perlu pusing, saudara. Saudara akan menjawab dengan fakta, tidak dengan sekedar kata-kata. Tunjukkan faktanya, dan fakta itu lebih berbicara dari perkataan saudara. Jadi kalau kita punya kebenaran aletheia ini, saudara, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan ini, kita akan melakukannya itu dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, dengan setia. Karena kita lakukan itu di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran yang seperti ini, saudara, kebenaran aletheia ini tidak bisa saudara usahakan dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara dapat memiliki kebenaran ini, saudara, kebenaran aletheia ini, ketika engkau berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, cara Yesus melakukan pekerjaannya adalah dia melakukan pekerjaan itu dalam kehidupan. Makanya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, kata hidup di sini itu, dari kata Yunaninya itu adalah zoo atau zoe. Artinya kehidupan saat ini, dan juga kehidupan saat akan datang, atau kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua ekstrem ketika seseorang menjalani kehidupan ini. Ekstrem yang pertama adalah orang yang hidupnya hanya untuk saat ini, tetapi mengabaikan kehidupan kekal atau kehidupan yang akan datang. Kata kunci bagi orang yang memiliki pemahaman seperti ini, saudara, kata kuncinya adalah materi. Hidupnya hanya untuk mencari materi, mencari harta, mencari kekayaan, mencari hal-hal yang sifatnya hanya material, saudara. Contoh yang jelas dalam Alkitab itu adalah perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kenapa dia dikatakan bodoh? Karena dia hanya orientasi hidupnya itu hanya menimbun harta untuk saat ini. Dan di sana Tuhan berkata, hei kamu orang bodoh, setelah kamu mati, untuk apa hartamu itu? Lalu dikatakan di sana, maka dia pulanglah dengan muka yang sedih dan murung. Saudara, itu contoh konkret orang yang hidupnya itu hanya untuk saat ini, saudara. Kalau zaman sekarang ini, contohnya apa, saudara? Contohnya adalah adanya orang dalam kondisi yang seperti saat ini, ada wabah corona, dia menimbun sembako, menimbun alat-alat kesehatan, dan dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Tujuannya untuk apa? Supaya dia mendapat keuntungan yang besar. Masa bodoh dengan orang lain yang mengalami kesusahan untuk mencari alat kesehatan itu, untuk mencari sembako dan lain sebagainya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia punya pemahaman hidup itu hanya untuk saat ini. Saudara, yang kedua, ekstrem yang kedua adalah orang yang hidupnya, saudara, itu hanya untuk saat yang akan datang, untuk hidup kekal. Kata kunci bagi orang yang punya pemahaman hidup seperti ini adalah surga. Jadi apapun yang dia lakukan itu yang penting mendapatkan surga. Contoh konkret orang yang punya pemahaman seperti ini adalah adanya sekte, adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengajak pengikutnya untuk bunuh diri secara massal, supaya setelah itu, setelah mereka mati, mereka masuk surga. Jadi orang yang punya pemahaman seperti ini, orientasinya adalah hidup di surga. Di dunia ini tidak perlu. Dia masa bodoh dengan di dunia ini. Setelah aku dikasih Tuhan, kehidupan yang dimaksud oleh Yesus bukan kehidupan hanya untuk saat ini. Dan juga bukan kehidupan hanya untuk saat yang akan datang. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup di sini adalah kehidupan untuk saat ini dan juga kehidupan untuk saat yang akan datang. Saudara, andai kata Yesus pada saat itu dia orientasi hidupnya hanya untuk saat yang akan datang, dia akan mengajak para muridnya untuk bunuh diri massal.
Udah kamu mati aja. Daripada kamu susah di dunia, kamu akan diancam, akan dibunuh oleh orang-orang yang membenci aku sebagai gurumu. Lebih baik kamu mati saja, setelah itu kamu masuk surga. Tapi kan tidak seperti itu faktanya, saudara. Yesus tetap mengizinkan mereka hidup. Walaupun tantangan yang mereka hadapi begitu sangat berat, bahkan nyawa itu menjadi taruhan mereka. Dan Yesus tetap menghadapi mereka untuk tetap berani menjalani kehidupan. Walaupun itu sangat berat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memakai Yohanes 14 ayat 6 ini sebagai ayat yang eksklusif untuk iman kita. Dengan sangat bangga kita mengatakan, Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada jalan yang lain di agama-agama lain. Yes, amin saudara, saya setuju. Bahkan sampai saat ini saya tetap percaya akan keyakinan itu. Tetapi saudara, apa artinya kita mengakui Yesus satu-satunya jalan keselamatan, kalau ternyata hidupmu dan hidup saya tidak mencerminkan hidup seperti Yesus, yaitu hidup di jalan kebenaran dan kehidupan? Sia-sia semuanya, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa keberanian menjalani kehidupan ini adalah bukan asal berani hidup tanpa adanya perhitungan dan pertanggungan jawab dari hidup kita. Tetapi keberanian menjalani kehidupan ini adalah keberanian menjalaninya seperti cara Yesus menjalani kehidupannya, yaitu kita menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran dan kehidupan, yaitu kita menjalani hidup ini tidak hanya menjalaninya untuk saat ini, tetapi kita menjalaninya juga untuk saat yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan. Dan kalau kita, saudara, sudah bisa menjalani hidup dengan penuh keberanian dengan cara Yesus ini, maka kita akan sampai kepada Bapa. Karena itulah Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan sampai kepada Bapa." Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dikuasai oleh rasa takut, sehingga mereka tidak punya keberanian dalam menjalani kehidupan ini oleh karena persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi, atau mungkin juga karena adanya wabah corona saat ini. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka iman yang kembali teguh, iman yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, di mana Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bisa memakai banyak cara tanpa dibatasi oleh tembok-tembok yang ada untuk menolong kehidupan kami, ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami pun juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kebenaran dan juga di dalam kehidupan. Biarlah iman kami adalah iman yang benar-benar nyata, di mana fakta kehidupan kami menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran dan kehidupan. Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia kepada Engkau, Tuhan. Kiranya
kami sebagai bangsa Indonesia bisa bergandeng tangan, bisa bersatu padu untuk bisa memerangi wabah corona ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan untuk doa-doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita persembahan, terlebih dahulu akan saya bacakan nat persembahan dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani sudah kita dengar melalui firman Tuhan. Begitu juga berkat jasmani
juga sudah diberikan untuk kita semua melalui pekerjaan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Syukur dan mulia Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau hidupku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terhenti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, sekalipun keadaan kami seperti saat ini, tapi kami juga tetap mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami, biarlah Engkau yang akan menyucikan dan memberkatinya, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu ataupun pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para penatua yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hati
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.